Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Ediat selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan, dan kepada teman-teman sekalian yang berbahagia, perkenalkan nama saya Muhyiddin. Dalam kesempatan presentasi ini saya akan sedikit membahas tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Di mana pada pembahasan ini akan meliputi yang pertama pengertian pendidikan Islam, yang kedua ada tugas dan fungsi pendidikan Islam, yang ketiga membahas tentang dasar dan tujuan pendidikan Islam. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa Muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan kemampuan dasar peserta didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, pendidikan adalah usaha pendidik untuk menghilangkan akal buruk dan menanamkan akhlak baik kepada siswa hingga dekat kepada Allah dan mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Muhammad At-Taumi Asy-Syaibani mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Jadi, dari batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang peserta didik dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. Melalui pendekatan ini, ia akan dengan mudah membentuk kehidupannya dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diyakininya. Selanjutnya, masuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang tugas dan fungsi pendidikan Islam. Pertama ada tugas pendidikan Islam. Tugas pendidikan Islam senantiasa bersambung atau kontinu dan tanpa batas. Hal ini karena hakikat pendidikan Islam merupakan proses tanpa akhir sejalan dengan konsensus universal dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Majid Irsyad Al-Kailani, tugas pendidikan Islam pada hakikatnya bertumpu pada dua aspek, yaitu pendidikan tauhid dan pendidikan pengembangan tabiat peserta didik. Pendidikan tauhid dilakukan dengan pemberian pemahaman terhadap dua kalimat syahadat, pemahaman terhadap jenis-jenis tauhid, ada rububiyah, uluhiyah, dan sifat asma wa sifat ini. Ketundukan, kepatuhan, dan keikhlasan menjalankan Islam dan menghindarkan dari segala bentuk kemusyrikan. Sedang pendidikan pengembangan tabiat peserta didik adalah mengembangkan tabiat itu agar mampu memenuhi tujuan penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah dan menyediakan bekal untuk beribadah seperti makan dan minum. Berikutnya ada fungsi pendidikan Islam. Secara umum, fungsi pendidikan Islam adalah bimbingan dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan optimal. Sementara fungsinya adalah menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan berjalan dengan lancar. Sedangkan bila dilihat secara operasional, menurut
Khurshid Ahmad yang dikutip Ramayulis menyebutkan fungsi pendidikan Islam sebagai berikut. 1. Alat untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai, tradisi, dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan bangsa. Yang kedua, alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan perkembangan yang secara garis besarnya melalui pengetahuan dan skill yang baru ditemukan, dan melatih tenaga-tenaga manusia yang produktif untuk menemukan perimbangan perubahan sosial dan ekonomi. Sedang dalam ranah sekolah, fungsi pendidikan agama Islam oleh Abdul Majid dan Dian Andayani dalam bukunya Pendidikan Agama Islam berbasis kompetensi disebutkan yakni sebagai berikut. Pertama, pengembangan yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik pada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya, kewajiban menanamkan keimanan dan ketakwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang kedua, penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, penyesuaian mental yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Lalu keempat, perbaikan yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pencegahan yaitu untuk menangkal agar hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya. Lalu ada pengajaran, yaitu pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, sistem dan fungsionalnya. Dan terakhir ada penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan agama Islam di sekolah atau di madrasah yaitu untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang keimanan dan ketakwaan terhadap ajaran agama Islam yang telah mereka peroleh dari lingkungan, dari keluarga. Selain itu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam hal keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan ketiga yaitu tentang dasar dan tujuan pendidikan Islam. Hakikat dasar pendidikan Islam yaitu wawasan tajam terhadap sistem hidup Islam yang sesuai dengan kedua sumber pokok, Quran dan Sunnah, yang menjadi dasar bagi perumusan tujuan dan pelaksanaan pendidikan Islam. Menurut Abidin Ibnu Ruslan, ada beberapa nilai fundamental dalam sumber pokok ajaran Islam yang harus dijadikan dasar bagi pendidikan Islam, yaitu akidah, akhlak, penghargaan kepada akhlak, kemanusiaan, keseimbangan, dan rahmatan lil alamin.
Selanjutnya, dasar-dasar pendidikan Islam. Secara umum dibagi menjadi 3 kategori, yaitu dasar pokok, dasar tambahan, dan dasar operasional. Dasar pokok adalah Al-Quran dan Sunnah. Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik pertama pada masa awal pertumbuhan awal Islam telah menjadikan Al-Quran sebagai dasar pendidikan Islam. Di samping Sunnah, beliau sendiri kedudukan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pokok dapat dipahami dari ayat Al-Quran sendiri. Allah Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Quran Surat As-Sad ayat 29. Lalu Allah Ta'ala juga berfirman, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dasar tambahan. Dasar tambahan berupa perkataan dan perbuatan serta sikap para sahabat, ijtihad, maslahah, mursalah, urf. Pada masa Khulafaur Rasyidin, sumber pendidikan Islam sudah mulai mengalami perkembangan. Selain Al-Quran dan Sunnah juga perkataan, sikap, dan perbuatan para sahabat. Usaha-usaha para sahabat dalam pendidikan Islam sangat menentukan bagi perkembangan pendidikan Islam sampai sekarang. Di antaranya Abu Bakar melakukan kodifikasi Al-Quran, yang kedua Umar bin Khattab sebagai bapak tutor terhadap ajaran Islam yang dapat dijadikan prinsip strategi pendidikan. Ada Utsman bin Affan sebagai bapak pemersatu sistematika penulisan Al-Quran. Ada juga Ali bin Abi Thalib sebagai perumus konsep-konsep pendidikan. Lalu ada ijtihad. Ijtihad di bidang pendidikan ternyata semakin perlu, sebab ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnahnya hanya berupa prinsip-prinsip pokok saja. Bila ternyata ada yang agak terinci, maka rincian itu merupakan contoh Islam dalam menerapkan prinsip pokok tersebut. Usaha ijtihad para ahli dalam merumuskan teori pendidikan Islam dipandang sebagai hal yang sangat penting bagi pengembangan teori pendidikan pada masa yang akan datang. Kemudian ada maslahah, ada mursalah atau kemaslahatan umat. Maslahah mursalah yaitu menetapkan peraturan atau ketetapan undang-undang yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah atas pertimbangan penarikan kebaikan dan menghindarkan kerusakan. Para ahli pendidikan sejak dini harus mempunyai persiapan untuk merancang dan membuat peraturan sebagai pedoman dalam proses pendidikan sehingga pelaksanaan pendidikan Islam tidak mengalami hambatan. Lalu ada urf atau nilai-nilai dan adat istiadat masyarakat. Urf adalah suatu perbuatan dan perkataan yang menjadikan jiwa merasa tenang, mengerjakan sesuatu pekerjaan gitu. Karena sejalan dengan akal sehat yang diterima oleh tabiat yang sejahtera. Namun tradisi yang akan dijadikan dasar pendidikan haruslah berdasarkan dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tidak mengandung sifat merusak. Sedangkan dasar operasional menurut Hasan Langgung meliputi dasar historis, sosial, ekonomi, politik, psikologis, dan fisikologis. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam.
Menurut Muhaimin, secara umum pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Prof. Haji Muhammad Arifin MFD menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah merealisasikan manusia muslim yang beriman dan bertakwa serta berilmu pengetahuan yang mampu mengabdikan dirinya kepada Khaliknya, kepada sang penciptanya, dengan sikap dan kepribadian yang merujuk pada penyerahan diri kepadanya dalam segala aspek kehidupan, baik duniawi dan ukhrawiyahnya. Jadi, tujuan pendidikan Islam adalah untuk menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakhlak mulia dan terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Jadi, pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia yang menghambakan kepada Allah dalam artian beribadah kepada Allah tersebut. Kesimpulannya, jadi, pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang atau peserta didik dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. Tugas pendidikan Islam pada hakikatnya tertumpu pada dua aspek, yaitu pendidikan tauhid dan pendidikan pengembangan tabiat. Peserta didik dan fungsi pendidikan secara umum adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhannya dan perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan optimal. Selanjutnya, dasar pendidikan Islam yaitu wawasan tajam terhadap sistem hidup Islam yang sesuai dengan sumber pokok Al-Quran dan Sunnah yang menjadi dasar bagi perumusan tujuan dan pelaksanaan pendidikan Islam. Sedangkan tujuan pendidikan Islam yaitu untuk menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakhlak mulia dan terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan khususnya pada dosen, semoga tambah-tambah barokah ilmunya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.